Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah. Jadi sing diarani kasyaf yaitu kebuka hijab, terbukanya hijab atau dinding yang ada dalam diri kita, yang ada dalam hati kita. Jadi kalau orang yang kasyaf, orang yang sudah terbuka hijabnya, mengko wong kowe mau iso ndelok ya, iso ndelok swarga, iso ndelok neraka, iso ndelok arsy, iso ndelok kursi, iso ndelok alam lahul mahfud, iso ndelok sedaya para nabi lan para rasul-rasul. Jadi nek wong iku wis terbuka hijabe, kalau orang itu sudah terbuka hijabnya, maka apa yang dikehendaki dari alam tersebut, orang itu tuh bisa melihatnya. Jadi iso ndelok sekabehan. Kalau orang tersebut sudah terbuka hijabnya, artinya sudah kasyaf. Bahkan kalau orang yang sudah kasyaf niku, orang yang kasyaf iku yo contohnya wis ngerti sajrone winara ngoten niku. Sudah mengetahui apa yang belum terjadi atau apa yang akan terjadi, itu sudah diketahui. Karena apa? Orang tersebut itu sudah tidak ada rahasia lagi dengan Sang Pencipta. Jadi gitu. Bisa orang naling-aling sih karo Allah niku. Artinya wis komunikasi apa sudah bisa melihat segala-galanya, soal dinding apapun. Ngoten niku. Nah, itulah orang-orang yang kasyaf. Nah, orang-orang yang kasyaf itu ya kenapa ya? Orang-orang kasyaf yaitu ya mereka-mereka yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai Untuk mencapai keberuntungan niku ada beberapa jalan yang harus ditempuh oleh diri kita seorang salih. Untuk mencapai keberuntungan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terbuka hijabnya. Ya. Ini ada beberapa jalan yang harus kita tempuh. Satu yaitu an tata'ahala amadun lidukhuli fi hadratil ilahiyah. Jadi hendaknya seseorang yang bersedia dengan ikhlas untuk masuk pada hadratul ilahiyah. Artinya wis siap sekabehane ngoten. Bi zikril wuqufi, yaitu dengan zikir wukuf. Zikir wukuf, zikir zamani dan zikir adadi. Ngoten niku. Nah, kalau zikir zamani niku sing pripun? Zikir zamani niku dengan memakai waktu dan masa. Kuwi zikir zamani nggih. Apa dengan zikir dikai waktu ono 1 jam kan ngoten niku, ono 2 jam, ono 3 jam, 4 jam dan lain sebagainya. Jadi zikirnya itu ada masanya. Kita biarane zikir zamani. Nah, terutama zikir kolbi ya. Zikir hati, karena zikir hati zikir adadi yaitu zikir memakai hitungan. Contohnya itu kalau di dalam Thariqah Naqsabandiyah ya, Al-Mujahidiyah Al-Khalidiyah, intinya itu kan ada zikir latifah, yang zikir lataif niku. Ada yang 1000, ada yang 5000 ya. Kalau zikir hati itu pertama itu di bagian latifatul qalbi itu kan awalnya itu ada yang 5000 kan kata niku ta. Nanti nambah lagi ke sini 1000 sampai 11.000 kan sampai kullu jasad. Ada yang dengan seperti itu.
biasanya kalau di toreko biasanya seperti itu. Itu namanya zikir apa? Zikir zamani kan ngeten nggih. Zikiran niku nganggone hitungan. Ini 1000, 2000, 3000 ngoten niku. Kemudian zikir tidak pakai masa dan hitungan, yaitu dengan musyahadah wujudullah. Maksudnya apa? Jadi pada saat kita zikir ya memandang adanya Allah semata. Gitu. Nah ini jalan untuk memperoleh apa ya? Anugerah dari Allah Subhanahu, anugerah Gusti Allah. Kan ngoten niku. Jadi zikirnya itu yang zikir tidak memakai masa, tidak memakai hitungan, yaitu agane pun zikir ya kudu napa ya? Kudu musyahadah wujudullah ngoten niku. Musyahadah wujud artinya apa? Memandang adanya Allah, anane Allah semata ngoten niku. Karena pada hakikatnya ya Nurul Muhammadiyah yang Allah ciptakan seisi ning dunia niki. Ini memandang adanya Allah. Lah ini jalan untuk memperoleh keberuntungan. Artinya faedah ilahiyah niki. Anta ta'ahhala 'abdun lidukhuli fi hadratin nabawiyah. Jadi hendaknya seseorang bersedia dengan ikhlas untuk masuk pada hadrah nabawiyah, yaitu dengan apa? Dengan fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ngerasa mesra. Oh, yang kedua, anta ta'ahala 'abdun lidukhuli fi hadratin nabawiyah. Yang kedua ini hendaknya seseorang bersedia dengan ikhlas untuk masuk pada hadrah nabawiyah. Hadrah nabawiyah dengan fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga mesra. Mesra pada sekalian jasmani dan ruhani, kan ngaten. Sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan, kan ngaten itu. Seakan-akan ngene ya, kata-kata mesra di situ seakan-akan yo bareng. Jadi tumbuh-tumbuhan ora enek banyu kira-kira piye ngaten itu. Coba kita mesti kan mati. Nah, sementara juga kita seakan-akan ketika kita tidak ada Nur Muhammad. Nah, masalahnya begitu loh kita. Ketika kita tidak ada Muhammad, kita tidak mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngoten nggih. Nah, kemudian kita harus sering memperbanyak mengucapkan sholawat atau membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten niku. Nah, insyaallah kita akan bisa mesra ketika kita itu sering membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah itu sallallahu ala Muhammad, ya, entah itu ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Masih banyak ngoten iki. Muga-muga ya selawat niki gawe berkah kita sehingga tenggelam pada hadrat nabawiyah. Lah ini untuk mendapatkan faidah rabbah sabani. Sedulur ingkang rahmati dening Allah. Jadi kita harus mengetahui itu. Artinya kita harus mengamalkan secara istiqomah. Ngaten niku. Apa sih sing dari kasaf? Ya kasaf niku. Nah, kasaf niku terbagi menjadi dua, guys, dulur. Kasaf itu terbagi menjadi dua. Ya, ana sing siji yaiku kasaf hakiki. Ya, kasaf hakiki. Yang kedua yaitu kasaf sahabi. Kalau kasaf hakiki yaitu kasaf sing sak bener-benere gitu. Jadi tajalli sifat dan zat pangeran sehingga kebuka hijabipun. Jadi apapun dalihnya oleh orang-orang yang kasaf hakiki, apabila menghendaki kadang-kadang yang kaya ngono kuwi mau dirahasiake. Ngoten iki. Sekalipun beliau-beliau itu melihat dan tahu karena tawadhunya, ngeten iki. Karena tawadhunya dan
takut diketahui orang. Ngoten. Jadi kasyaf hakiki itu sangat jarang. Jarang sangat, nggih. Jadi sing ana kasyaf hakiki jarang sangat anane mergo nggih angel untuk mencapainya ngoten niku. Nah, kebanyakan khatir ilahiyah itu khatir hati yang apa ya? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini juga jarang karena memerlukan kesungguhan dan tekun juga keikhlasan. Makanya kadang wong akeh sing pada sok keminter ngoten niku. Akeh wong sok do keminter ndak ki urung wayahe dan sebagainya. Lah cangkeme tok sing ngomong urung wayahe. Ngetutke bahasane lha lah kok kepriyati bae, atine kepriye. Lah kadang ini Jukun ora padha kesesat kepriwe wong. Nek umpama kaya ngetutke hati sementara hati kita itu masih kotor. Kan ngoten niku. Kecuali orang tersebut itu hatinya sudah bersih, maka ikutilah kata hati. Ya ketika hati, bisikan hati kaya atine si kotor ya ora usah. Kan ngoten, ora usah tutut-tutune. Nek apa ditutke mau diikuti ya mau ngikuti bisikan hati ketika hati ini sampeyan kula sampeyan untuk kalau panjenengan kabeh iki sudah bersih dari sifat-sifat iri ya intinya udah suci aja lah, udah bersih aja udah ibarat rumah ini sudah tertata rapih, sudah bersih, sudah wangi dan lain sebagainya sehingga sudah bisa ditempati. Lalu hati kita itu masih kotor koyok ikuti kata hati. Lah bagaimana nanti? Nah itu cangkeme tok sing kaya ngono kuwi. Sementara rasa dan pikirannya itu ya walah tidak sama dengan apa yang ada di hati. Itu tidak baik, tidak pas kalau seperti itu. Mereka niku wau intinya sing arane kasaf hakiki iku kasaf sing sak bener-benere. Jadi tajalli sifat dan zat pangeran kuwi bisa sehingga terbuka. Jadi apapun dalih oleh orang yang kasaf hakiki apabila menghendaki kadang-kadang sing kaya ngono iki disembunyikan lah. Kadang-kadang yang sing kaya ngono disembunyikan sekalipun beliau-beliau itu melihat dan tahu pasti disembunyikan. Karena apa? Saking tawaduknya tadi dan saking takut diketahui orang. Nah kasaf-kasaf hakiki ini sangat jarang sangat jarang karena angel sulit untuk mencapainya. Menurutku jarang sangat nih. Sing pada bener-bener bersungguh-sungguh nglakoni niki angel. Terus ingkang nomor kaping kali nggih menika kasaf sahabi sedulurnya. Sing diarani kasaf sahabi niku nggih terbuka dan tahu karena ada sahabat yang memberitahukan. Itu namanya kasaf sahabi. Nah, kasaf sahabi ini juga terbagi menjadi dua, kasaf sahabat yang datang dari malaikat dan yang kedua kasaf sahabat yang datang dari bangsa jin Islam. Nah, nek sampeyan ngamalaken contohnya ngamalaken suratul waqiah, ngamalaken surat Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an. Wa al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam. Nantinya ketika sampai ini mengamalkan suratul ikhlas, suratul apa yang ada di dalam Al-Quran ini, nanti kadang datang si khotam suratul ikhlas itu datang kepada orang yang mengamalkan itu tadi suratnya. Datang khotam suratul ikhlas atau suratul fatihah atau suratul waqiah. Jadi khotam suratul Quran, surat-surat Al-Quran adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surat. Jadi khotam surat Al-Quran itu semuanya baik. Semuanya itu baik.
dan menolong hajat keperluan seseorang. Nah itu juga diperlukan keikhlasan. Kan tadi itu juga diperlukan keikhlasan. Itu juga diperlukan kebersihan. Kebersihan hati artinya. Kebersihan hati dan pikiran. Terus dalam kekhusyuannya dan ketawaduannya. Karena apa? Sedikit sekali mereka yang mendapatkannya. Kadang kita itu mengamalkan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, di dalam keterangan seperti ini, nanti barang siapa yang, contohnya di dalam surat Al-Ikhlas, barang siapa yang mengamalkan surat Al-Ikhlas maka akan diberikan khotam, maka nanti akan datang seorang malaikat, yang menjadi khotamnya, Nah, kita sudah mengamalkan 1000, bahkan kosamnya kita amalkan dan lain sebagainya. Tapi kok ya hati-hati. Itu kadang kita karena belum khusyuk. Karena kita tuh belum ikhlas. Sekarang ikhlas ya. Kalau kan ngaten. Jadi kita ikhlas dulu. Ngaten niku. Di dalam kita mengamalkan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an agar supaya kita ini bisa mendapatkan kasyaf sahabi, ya kita harus ikhlas dulu. Ngerti harus ikhlas. Karena insya Allah khotam surat Al-Fatihah semuanya baik. Intinya khotam surat Al-Ikhlas surat-surat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran semuanya itu baik. Cuma itu diperlukan keikhlasan, diperlukan kebersihan hati dan pikiran. Kemudian khusyuk, terus ketawaduan. Jadi orang sembarang kur maca-maca tok ngene iki langsung teko niku yo angel. Wong malaikat sing diperintah dening Allah Subhanahu wa taala niku yo kepengin ngetutke mari wong sing tawadu, bukan orang-orang yang sombong. Karena orang sombong itu ya orang-orang khotamnya iblis kan ngoten niku. Sedherek ingkang dipun rahmati dening Allah, ingkang nomor kaping kalih inggih menika kasyaf sahabat yang datangnya dari bangsa jin Islam, jin Muslim. Ngoten niku. Kadang membawa pada kebaikan. Nah, kebaikan membawa kepada kerusakan dan kerugian. Nah, ada juga yang dari orang halus, atau faktor dari keturunan. Nah, jenis Islam dan orang halus nih, itu memberitahu dan bisa juga menolong. Jadi masalah sahabat ini, ya masalah sahabat ini perlu diketahui karena bisa membawa pada kesyirikan. Ingat sing nomor keloro niki sahabat dari bangsa Muslim. Yang intinya sing sahabat ini lah bisa membawa kesyirikan jika khotam surat dari malaikat aman dan selamat. Nah, apabila jin Islam masuk ke dalam diri, kemudian dikuasai rohani kita oleh jin Muslim. Lah ini syirik nantinya. Karena masalah roh, masalah ketuhanan dan kenabian. Niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diikrarkan dengan lisan, ditasdikkan dengan hati. Jadi apabila ada yang lain maka jadilah syirik. Yas'alunaka 'anir ruhi qullir ruhi min amri rabbi. Jadi mereka ulama, ya, ingat, mereka ulama Yahudi itu menanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Katakanlah, hai Muhammad, masalah ruh dari perkara Tuhanku.
apalagi jin Islam. Nah itu membuat orang ya tidak tidur. Akhirnya apa? Mengamuk-ngamuk, ngomong orang nganggo arah, kan ngaten niku, ora karu-karuan, gawe wong sibuk lan bingung, merugikan orang lain dan membinasakan diri sendiri. Jadilah syirik, jalik jenenge. Nah jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya siji ya itu mengenal sebenar-benarnya diri jasmani dan rohani. Kita sebenar-benar keduanya daripada Nur Muhammad. Jadi siji awake dhewe kudu niku ya ngerti dhisik lah. Ini jalan keluarnya yaitu harus niku agar supaya kita tidak terkena masuk oleh kesyirikan kan itu. Ya kita harus tahu dulu atau mengenal ya sebenar-benarnya diri jasmani dan rohani itu sebenarnya daripada Nur Muhammad. Dan yang kedua itu meyakini dan merasakan dengan benar. Ya, meyakini dan merasakan dengan benar bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga yaitu adalah fana dan istighraq. Fana dan istighraq pada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah yang paling terpenting. Agar apa? Agar supaya aman dan selamat dari jin Islam atau jin-jin itu. Jadi awake dhewe mengamalkan segala sesuatu boleh, ya kan? Ora apa-apa. Sampai ngamalke surat-suratan yang ada dalam Al-Qur'an enggak apa-apa, agar supaya nantinya kan para malaikat itu ikut dengan kita. Jadi kita itu tahu, kalau kita itu tahu artinya apa ya? Kita ini ora gampang tidak gampang di lomboni sing ngatane iku. Wong jin ya karep yo ngoten niku. Intine ora gampang di lomboni. Nah, jadi supaya orang gampang dilomboni nang makhluk halus seperti kaya ngono kuwi mau jin dan lain sebagainya, jin-jin muslim, ya awak dhewe kudu mengenal disit. Oke, mengenal sebenar-benarnya di diri jasmani dan rohani sing sejatinya adalah daripada Nur Muhammad. Terus yang kedua niku meyakini dan merasakan dengan benar bahwa jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad. Dan yang ketiga itu fana dan istighraq pada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terpenting supaya aman selamat dari jin-jin muslim. Sing keempat itu apabila sahabat jin Islam ya, ada di luar diri, maka yang kaya ngono kuwi mau ora apa-apa. Hanya nek jin Islam niku berkhodam tok, ngoten niku tok. Sing nomor kelima yaitu sahabat arwah-arwah halus ngoten niku ya. Arwah-arwah orang-orang halus ngoten niku ya. Atau karena faktor keturunan ngoten niku. Apabila masuk ke dalam diri dan menguasai ruh dan jasmani, maka sing kaya ngono kowe mau juga syirik. Hati-hati niku. Seandainya hanya di luar diri hanya di luar dari diri, maka sing kaya ngono tidak mengapa. Nggih. Nah, umpamane kok namung nang jaba nggih. Itu di luar diri kita, nganten dalam hati kita itu enggak apa-apa. Tapi kalau kok sampai ada di dalam hati kita jangan sampai, karena itu termasuk syirik. Senajan ngomongnya niku ngomong tawasul apa sing ora bakalan. Ngkur sak kemetok niku ngapusi. Hati-hati, kan ngaten niku. Sing nomor ke-6, nalika ana wong kerasukan nggih, makane Syekh Abdul Qadir lan wali-wali ingkang sanesipun hal yang berkaitan dengan itu tidak benar, karena para wali niku tahu tentang masalah roh, yaitu masalah ketuhanan dan kenabian. Tentunya yang datang
jin yang mengaku. Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir sing mengaku-ngaku Syekh Abdul Qadir sing mengaku-ngaku wali ngoten niku nggih. Wali-wali kang sanesipun ya para wali-wali niku teka niku ya lan hadir niku ya hanya ada di hadapan, hanya hadirnya itu hanya ada di hadapan. Laning samping sebelah kanan utawa kiri, atau yang dikatakan Imamul Ghazali tasmirun, tasmirun. Nah, penyerbuan menipu dengan mengaku-ngaku Syekh Abdul Qadir, mengaku-ngaku para wali-wali kang sanesipun ngoten niku. Nah, untuk menyelamatkan diri dari tasmirun ya, atau penipuan ngoten niku lho ya. Pertama, yo fana pada Nur Muhammad dhisik. Ya. Jadi kudu fana pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesra pada jasmani lan rohani. Niku mongko selamat sekali. Jadi nuwun sewu ya. Jadi jika orang yang kemasukan, contohnya kemasukan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemasukan para wali-wali lain, hal sing kaya ngono tidak dibenarkan. Nggih, karena apa? Para wali niku tahu tentang masalah ruh. Gitu. Para wali tahu tentang masalah ruh adalah masalah ketuhanan dan kenabian. Tentu yang datang itu ya jin yang mengaku-ngaku Syekh Abdul Qadir dan para wali-wali lain. Sedulur ingkang dipun rahmati dening Allah. Sing nomor kepitu, disinilah pentingnya mengenal diri. Disinilah pentingnya mengenal diri agar selamat dari penyerbuan atau penipuan yang datang. Ngoten niku nggih. Di kiri penyerbuan yang datang dikira benar padahal salah. Jadi mereka yang rajin ibadah sering kemasukan jin. Kadang kan tadi sering mengamalkan, kadang sering kemasukan jin. Seakan-akan ibadahnya tidak dapat membentengi dirinya. Gitu. Padahal sebab hanya tidak mengenal diri sendiri. Nah, diri sendiri adalah ya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat menyelamatkan dengan fana. Gitu. Syarat menyelamatkan dengan fana dan istiqrar. Maka beramal, beribadah tanpa ilmu. Nah, ilmu syariat benar, ilmu hakikat tidak tahu. Maka terjadilah tasmirun, penyerbuan, penipuan, Nah, ma'rifatnya benar, ilmu hakikatnya tidak tahu. Maka terjadilah tasmirun lagi, Nah, hakikat diri Nur Muhammad barulah beribadah. Bertorikoh, bermarifat akan sempurna. Itu menjadi benteng dari gangguan-gangguan. Terus berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW dengan menisbahkan jasmani dan rohani pada Nur Muhammad SAW. Yang nomor ke-9 yaitu berwasilah. Berwasilah dengan Nabi Muhammad SAW dengan menisbahkan jasmani dan rohani pada Nur Muhammad SAW. Agar apa? Agar selamat dan aman dari tasmir. Itu penipuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tangdur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah memandang diri. Maksudnya diri yang ada ini akan barang yang terdahulu. Nggih. Ma nengkene pada ayat ini yaitu isim mausul lil aqili wa ghairil aqili.
Diambil pada ayat yang berakal, manusia yang memandang diri yang di hulu, yakni diri yang terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya memandang atau musyahadah, memandang atau musyahadah diri ini akan diri yang dahulu. Yang dimaksud diri yang dahulu yaitu apa? Yaitu diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya musyahadah Nur Muhammad terhadap diri ini yaitu biriyadatin kamilatin. Jadi dengan latihan yang sempurna. Nah, au bil fana'i wal istighraq, yaitu fana dan istighraq pada Nur Muhammad. Yang kedua, li ghadin, yaitu agar besok hari itu ya yang akan dilalui atau besok hari akhir selamat dan sejahtera dunia dan akhirat. Yang nomor ketiga, wattaqullaha, wattaqullah, kemudian barulah bertakwa, beribadah pada hakikat. Yang bertakwa, yang beribadah ya diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya diri kita sendiri. Nah, sesungguhnya Allah akan memberikan tahu dengan tempat yang disediakan Allah di akhirat. Dengan apa yang kamu perbuat. Nah, menurut sebagian pendapat bahwa amalan atau ibadah yang Allah berikan, tak beritahukan mulai dari sajak sebelum ajal kematian, Allah memberitahukan berapa hari lagi. Kemudian dirinya tahu dengan dalihnya itu dilihat tempat dan kediaman di akhirat. Jadi selain ibadah sholat dan puasa dan amalan-amalan yang lainnya ya mengamalkan 5 lataif, 5 lataiful qalbi atau latifatur rabbani. Nah, itu untuk mendapatkan derajat atau agar istiqomah hatinya dengan zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saudara, untuk mencapai tingkatan, untuk mencapai kita atau mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar tahu atau harus benar-benar caranya gini, kita itu harus cara untuk mendapatkan keberuntungan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal kita itu antatahala abdul dukhuli fi hadratil ilahiyah, nggih. Jadi kita itu harus bersedia dengan ikhlas yang baik, yang benar-benar ikhlas, nggih. Untuk masuk pada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu antatahala abdul dukhuli fi hadratin nabawiyah. Nah, awake dhewe niku kudu bersedia dengan ikhlas untuk masuk pada hadrat nabawiyah dengan fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya bahwa kita harus menisbahkan, membangsakan jasmani dan ruhani ini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma yang tadi nomor pertama itu anta ta'ahala abdun lidukhuli fi hadratil ilahiyah, yaitu awake dhewe kudu bersedia masuk pada hadrat ilahiyah, yaitu dengan cara kita zikir wukuf, nggih. Zikir wukuf atau nangkene zikir zamani dan zikir adadi. Jadi zikir terus ya, zikir latifah, zikir dan sebagainya, ya itu. Maka insyaallah kita akan mendapatkan selain anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita pun akan diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengetahui surga, bisa mengetahui neraka, bisa mengetahui ya yang akan terjadi lah. Karena kita dikasyaf, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah dinding. Artinya dindingnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang aling-aling. Semoga malam ini bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit, tapi yang penting kita amalkan secara istiqomah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.